jadi ibu-ibu, apa yang dinamakan dengan eksploitasi pada anak itu, ibu-ibu? Ada yang tahu nggak? Coba ada yang bisa jawab nggak? Ya, apalagi Bu? Iya Bu. Nah, jadi eksploitasi pada anak ini Bu, upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam memanfaatkan anaknya untuk mencari materi atau non materi Bu. Nah, biar ibu-ibu lebih paham lagi tentang eksploitasi pada anak, mari ibu kita lihat di flip chart Bu. Nah, flip chartnya ada di samping sebelah sini ya. Nah, di flip chart nomor 6, atau kalau yang belakang nggak kelihatan, bisa dibuka juga di buku pintar halaman 41. Nah, nah Bu, lihat Bu di sini ya, di flip chart itu unsur eksploitasi Bu. Nah, eksploitasi ini adalah keuntungan apa namanya? Memberi keuntungan kepada orang tuanya dengan memanfaatkan anaknya. Keuntungannya apa? Keuntungan materi, memperoleh uang misalkan Bu. Contohnya apa? Anak yang dilacurkan, anak yang dipekerjakan guna digunakan untuk mengemis-ngemis. Nah, contohnya misalkan ibu punya anak, untuk cara mendapatkan uangnya, ibu menjual anaknya atau melacurkan anaknya untuk mendapatkan uang, atau anaknya disuruh ngemis-ngemis Bu untuk mendapatkan uang. Nah, itu salah satu tindakan yang termasuk dengan eksploitasi pada anak. Yang keduanya bukan materi, contohnya Bu, yang eksploitasi pada anak tapi bukan materi, yang memanfaatkan anak mendapatkan status, jadi supaya anaknya mendapatkan status tinggi secara sosial dan kedudukannya. Contohnya ketika ibu-ibu punya anak perempuan, ibu-ibu dinikahkan sama orang yang kaya, meskipun si anaknya itu nggak mau, tapi sama ibu dipaksa untuk nikah sama orang yang kaya gitu untuk mendapatkan status yang lebih tinggi. Nah, itu juga sama Bu, namanya tindakan eksploitasi pada anak. Nah, selain hal-hal eksploitasi itu juga akan berakibat pada anak itu sendiri Bu. Di sini ada akibatnya nih, akibat unsur dari eksploitasi. Nah, bisa lihat juga ya Ibu di flip chart. Yang pertama apa Bu? Anak putus sekolah. Nah, si anaknya itu jadi putus sekolah karena ibu-ibunya sama ibunya disuruh untuk mengemis di jalan. Yang kedua, perkembangan fisik anak pun terganggu. Tiga, menjadi penakut, murung, menarik diri. Nah, anaknya jadi penakut Bu. Selanjutnya, anak terkena PMS, penyakit menular seksual, HIV atau AIDS. Nah, ampun paralon ya Bu, itu anaknya terkena HIV atau AIDS. Selanjutnya, tidak punya masa depan karena kehilangan cita-citanya. Nah, anaknya jadi nggak punya masa depan karena ibunya atau orang tuanya mengeksploitasi. Selanjutnya, anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialami. Anak kehilangan percaya diri, anak dapat terluka atau sakit-sakitan atau celaka. Kalau misalkan ibu-ibunya suruh anaknya mengemis di jalan raya, itu kan akibatnya nanti anak itu bisa celaka karena ada lalu lintas motor dan mobil. Anak tidak punya waktu bermain, anak akan mudah stres, dan yang terakhir anak terpisah dari keluarganya. Nah, yang tadi itu ya Bu. Nah, itu tuh beberapa akibat dari ketika orang tuanya itu mengeksploitasi anak. Nah, hal-hal seperti itu Bu, itu jangan dilakukan ya oleh ibu-ibu kepada anaknya. Nah, selanjutnya Bu, coba selain yang tadi saya sebutkan Bu, misalkan ya contoh-contoh eksploitasi pada anak, apa aja sih Bu yang ada eksploitasi yang ada di yang ibu-ibu ketahui ya, yang ada di lingkungan sekitar ibu-ibu di daerah ini Bu? Atau mungkin ada kejadian apa nih di sini yang ibu lihat itu termasuk eksploitasi pada anak? Ya, siapa? Oh ya, katanya apa tadi? Anaknya menjadi gengpang ya Bu. Itu juga sama Bu, karena orang tuanya tidak memperhatikannya, akhirnya si anak itu
dieksploitasi gitu Bu ya, terlantar lah gitu ya eksploitasi pada anaknya cul aja kemana gitu. Selanjutnya apa lagi Bu yang eksploitasi? Oh iya, menyuruh anaknya jualan di sekolah. Tapi Bu, kalau misalkan menyuruh anaknya jualan di sekolah, nih, kalau misalkan itu kemauan dari si anak itu nggak apa-apa Bu, karena itu akan menuntut anaknya jadi mandiri. Tapi kalau memang dipaksa oleh orang tuanya, itu jangan, karena itu termasuk tindakan eksploitasi. Nah, mungkin dari beberapa contoh yang tadi Ibu sebutkan, Ibu harus menghindari ya, ibu harus menjadi penyayang, harus berikan kasih dan sayang kepada anak-anaknya. Jangan sampai ibu-ibu dalam eh, dalam menggapai manfaat atau eh, dalam mencari manfaat atau materi dan non materi itu memanfaatkan anak. Nah, itu yang jangan ya. Ibunya diam di rumah, anaknya suruh nyari uang, atau misalkan ibunya diam, anaknya harus bekerja banting tulang untuk menghidupi orang tuanya. Terima kasih.